Hai, kita semua pasti pernah ngerasain gak sih? Rasain bete, terus stres, ataupun kecewa banget nih. Terus tiba-tiba pengen posting sesuatu di media sosial. Entah itu story, yang isinya tuh curhat, ataupun tweet, ataupun caption-caption galau, ataupun video-video galau nih dari TikTok. Tapi pernah gak sih kamu semua mikir dua kali gitu? Perlu gak sih gue posting ini? Nah, kali ini aku bakal ngobrolin tentang oversharing di media sosial. Nah, kenapa sih kebiasaan ini tuh bisa berdampak besar dan kenapa pentingnya buat kita tuh mindful sama apa yang kita bagikan secara publik. Nah, pertama kita bakal bahas tentang apa sih itu oversharing. Oversharing itu secara sederhananya itu adalah berbagi terlalu banyak informasi pribadi, terutama di tempat yang sifatnya publik. Nah, bisa berupa curhatan soal masalah keluarga, terus drama hubungan, terus kesedihan yang mendalam, masalah pekerjaan, atau bahkan hal-hal yang sensitif kayak kondisi kesehatan dan keuangan. Mungkin kesannya sepele ya, tapi faktanya adalah begitu kita posting sesuatu di internet, kita kehilangan kontrol atas informasi itu. Orang bisa screenshot, forward, bahkan salah paham dan menyebarkan ke konteks yang lain. Nah, ada banyak alasan kenapa orang itu bisa oversharing. Kadang kita juga pengen didengar nih. Kadang karena capek nyimpen semuanya sendiri. Tapi kadang juga karena kita ngerasa media sosial itu tempat yang aman, kayak teman curhat yang selalu ada. Tapi media sosial itu bukan terapis, dan followers kita, mereka bukan yang selalu support system untuk kita. Banyak dari teman yang cuma dari penonton. Nah, menurut penelitian dari Harvard Business Review, media sosial itu bisa ngasih efek domain. Saat kita nggak dapat likes, itu bisa bikin kita ngerasa divalidasi. Tapi validasi itu cepat banget hilangnya gitu. Dan setelah itu kita bisa ngerasa nyesel. Bahkan ada istilahnya nih teman-teman, yaitu adalah vulnerability hangover. Perasaan malu atau nggak nyaman setelah kita terlalu terbuka secara publik. Tapi apa sih dampak dari oversharing ini? Nah, aku bakal jelasin nih. Apa aja sih dampak dari oversharing ini? Yang pertama, itu adalah dampak reputasi. Banyak banget kasus orang yang kehilangan pekerjaan, gagal dapat beasiswa, atau mungkin bahkan batal nikah gara-gara jejak digital masa lalu dia. Apa yang kamu share hari ini itu bisa muncul lagi bertahun-tahun ke depan dalam konteks yang salah. Terus yang kedua adalah risiko keamanan. Mungkin kamu pernah posting lagi sendiri nih di rumah, atau mungkin lagi jalan-jalan nih di tempat ini gitu misalnya kan. Terus tanpa sadar itu bisa jadi informasi buat orang yang berbuat jahat. Menurut Cyber Security and Infrastructure Security Agency, informasi pribadi yang terlalu terbuka itu bisa dimanfaatkan untuk phishing, pencurian identitas, atau mungkin bahkan ancaman fisik. Terus yang ketiga adalah dampak hubungan personal. Kadang niat kita itu curhat tentang pasangan, ataupun keluarga, ataupun mungkin teman aja nih, teman kerja, ataupun lain sebagainya. Tapi itu bisa bikin masalah jadi makin besar loh. Karena orang lain itu ikut campur, terus salah paham, atau mungkin malah menyebarkan cerita yang gak lengkap. Nah, terus yang terakhir, itu adalah kesehatan mental. Oversharing itu bisa membuat kita bergantung kepada validasi orang lain. Dan saat nggak dapat respon yang kita harapkan, kita bisa ngerasa makin down. Ini bukan soal kita lemah ya, tapi karena otak kita itu terbiasa cari feedback dari luar, bukan dari dalam. Tapi sekarang gini ya, aku bukan bilang kita itu harus tutup mulut dan simpan semuanya sendiri. Sama sekali enggak gitu. Berbagi itu sehat kok, sharing itu sehat. Tapi yang penting itu adalah tempat dan juga caranya. Curhat ke teman dekat, ke orang tua, atau mungkin ke psikolog atau psikiater, atau bahkan nulis di jurnal pribadi nih. Itu bisa jauh lebih sehat dan aman daripada nulis panjang lebar di story yang bisa dilihat ratusan orang, termasuk yang bahkan yang gak kamu kenal gitu. Aku juga pengalaman kok dulu. Nah, jadi intinya gini teman-teman, oversharing itu bukan cuma soal tentang terlalu banyak ceritanya, tapi juga soal keamanan, kesehatan mental, dan juga kendali atas citra diri kita sendiri. Di era sekarang yang serba penuh digital dan serba penuh sosial media, yang bisa menyelamatkan kita dari penyesalan di masa depan ya kita sendiri gitu. Nah teman-teman, jadi bijaklah bersosial media, jangan terlalu banyak oversharing ke media sosial. Nanti nyesel nih kayak pengalaman aku dulu ya. Jangan sharing sembarangan ya. Dadah.